Penangkapan seorang pelaku pembunuhan di Makassar, Sulawesi Selatan pada Selasa dini hari berjalan dramatis. Keluarga pelaku ini nekat menghalangi polisi yang melakukan penggerbekan hingga pelaku nekat kabur meski akhirnya berhasil diringkus. Tim Satreskrim Polda Sulsel pada Selasa dini hari menggerebek sebuah rumah di Jalan Monginsidi, Kota Makassar, Sulawesi Selatan terkait dengan pelaku pembunuhan yang telah 5 bulan masuk dalam daftar pencarian orang alias DPO. Saat digerebek, polisi harus berjibaku dengan keluarga pelaku yang terus menghalangi penggerebekan. Pelaku yang saat itu berada di dalam rumah nekat kabur ke lantai 2 rumahnya meski akhirnya berhasil ditangkap petugas. Saat digelandang, keluarga pelaku sempat menghalangi petugas hingga memicu kerumunan warga sekitar. Guna tujuan penyelidikan lebih lanjut, pelaku kemudian digelandang ke Mapolda Sulsel guna menjalani pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan terungkap bahwa pelaku baru seminggu berada di rumahnya setelah bersembunyi di Kota Palu, Sulawesi Tengah selama 3 bulan. Kasus pembunuhan ini sendiri terjadi pada malam takbiran Idul Fitri lalu. Mei pada saat malam Lebaran terjadi perang antar kampung atau antar gang di Makassar. Dan korban juga ikut dan pelaku ini juga ikutan dengan jarak kurang lebih 10-15 meter membusur si korban dan mengenai dada kanan hingga korban akhirnya meninggal. Diketahui korban tewas akibat anak panah yang dilesatkan oleh pelaku dan mengenai bagian dada korban. Para pelaku teror panah ini bahkan kerap mengincar warga yang tak bersalah. Yahya Maulana, Makassar, Sulawesi Selatan. Dua pemuda ditangkap polisi di Tangerang, Banten karena mengedarkan sabu dalam bungkus makanan ringan. Sementara itu di Sukabumi, Jawa Barat karena cekcok usai menonton acara dangdut, seorang pria ditusuk orang tak dikenal hingga tewas. Selengkapnya dalam Kriminal 24 Jam. Dua pengedar sabu ditangkap polisi saat hendak bertransaksi di kawasan Balaraja, Tangerang, Banten pada 25 Agustus lalu. Dari hasil penggeledahan, unit Reskrim Polsek Balaraja menemukan 4 gram lebih narkotika jenis sabu yang disimpan kedua pelaku dalam bungkus makanan ringan. Senin sore, Kapolsek Balaraja mengatakan penangkapan berawal adanya informasi warga akan adanya transaksi narkoba di kawasan industri Balaraja. Unit Reskrim Polsek Balaraja kemudian menangkap 2 tersangka, sementara pembeli narkoba berhasil melarikan diri. Berawal dari cekcok usai menonton acara dangdut, seorang pria di Sukabumi, Jawa Barat ditusuk orang tak dikenal hingga tewas. Korban tersungkur hanya berjarak 500 meter dari rumahnya pada Minggu malam. Korban kemudian dibawa oleh warga ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Namun naas, nyawa korban akhirnya tidak tertolong. Senin siang, korban menjalani otopsi untuk kepentingan penyelidikan. Hingga kini, polisi masih mengejar pelaku. Kurang 2 kali 24 jam, Polres Kediri, Jawa Timur menangkap pelaku pembunuh balita yang merupakan ibu kandung korban. Tersangka kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Kediri karena mengalami depresi dan lemas. Polisi juga mengamankan sepucuk surat permintaan maaf tersangka kepada suami dan keluarganya. Selain mengamankan tersangka, petugas juga mengamankan palu yang diduga digunakan untuk membunuh korban. Seperti diberitakan sebelumnya, Sabtu pagi warga digegerkan tewasnya seorang balita berusia 3 tahun dengan luka di bagian kepala. Polisi masih menunggu kondisi pelaku membaik untuk dimintai keterangan serta mengungkap motifnya. Tim Liputan CNN Indonesia.